Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez dominasi di sesi latihan MotoGP Qatar 2025. Obrak-abrik di sirkuit favorit Bagnaia. Restlessness. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP 2025. Setelah menggebrak pada sesi latihan bebas pertama, FP1, dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 52,228 detik, pembalap andalan Ducati Lenovo ini kembali mendominasi sesi latihan FP2 di sirkuit internasional Losail, Qatar. Yang membuat performa ini semakin mencolok adalah kenyataan bahwa Losail merupakan sirkuit favorit Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez sekaligus juara dunia 2 kali andalan Ducati. Namun di hadapan ribuan penonton dan seluruh padek MotoGP, justru Marquez yang tampil sebagai penguasa trek malam hari ini di gurun Qatar. Kemenangan moral sebenarnya sudah dimulai sejak sesi latihan bebas pertama. Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya dengan mencatatkan waktu 1:52.228 detik. Waktu tercepat hari itu. Ia mengungguli beberapa pembalap top lainnya seperti Francesco Bagnaia dan juara dunia Jorge Martin. Masuk ke sesi latihan FP2, performa Marquez justru semakin meningkat. Ia mampu mempertajam catatan waktunya dan menjadi satu-satunya pembalap yang tampil konsisten di bawah tekanan. Di sirkuit yang permukaannya berubah-ubah karena pasir gurun dan kelembapan malam hari. Marquez, yang kini menggunakan motor Ducati GP24 versi 2025, tampak sangat nyaman. Gerakan tubuhnya, cara ia mengendalikan motor di tikungan cepat maupun lambat, serta kecepatan keluar tikungan menunjukkan betapa menyatunya ia dengan mesin barunya. Sirkuit internasional Losail adalah tempat yang sangat dikenal dan disukai oleh Francesco Bagnaia. Ia beberapa kali mencetak hasil bagus di sini, termasuk kemenangan dominan pada 2023 dan 2024. Karakter trek dengan tikungan flowing dan trek lurus panjang sangat cocok dengan gaya balap Bagnaia yang halus dan terkontrol. Namun musim ini, segalanya berubah. Marquez datang sebagai pembalap rookie di tim pabrikan Ducati Lenovo Team, dan langsung membuat kejutan. Catatan waktunya jauh lebih cepat dibandingkan Bagnaia, yang justru kesulitan menemukan grip dan keseimbangan motor. Dalam sesi latihan FP2, Bagnaia tercecer di bawah ekspektasi, sementara Marquez tak tersentuh di puncak. Dominasi Marquez di Losail terasa semakin hebat bila mengingat insiden yang dialaminya di seri sebelumnya di Circuit of the Americas, Kota, Amerika Serikat. Saat Marquez memimpin balapan mengalami hikside dramatis dan gagal finish untuk pertama kalinya di musim ini. Crash itu menjadi pukulan telak, baik secara fisik maupun emosional. Namun Marquez menunjukkan mental juara sejatinya. Ia tidak larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia menjadikan insiden tersebut sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Aku datang ke Qatar dengan kepala dingin, dan hati yang sedikit lapar. Aku tahu ini bukan soal balas dendam, tapi pembuktian, ujarnya. Salah satu kunci sukses Marc Marquez musim ini adalah adaptasinya yang sangat cepat dengan motor Ducati GP24. Dengan keahlian dan kejeniusannya, Marquez seolah menari di atas mesin tersebut. Dengan gaya agresif dan insting balapnya yang tajam, ia mampu menaklukkan karakter Ducati tanpa banyak drama. Para analis menyebut, kemampuannya membaca grip ban dan mengatur tekanan pengereman menjadi senjata utama yang membuatnya unggul di latihan FP2 Losail. Penampilan Marquez menuai pujian dari berbagai pihak. Jorge Martin menyebut Marquez sebagai binatang kompetitif yang selalu tahu cara untuk kembali ke performa terbaik. Dia pembalap yang sangat lengkap. Mentalnya kuat, teknisnya hebat, dan dia tahu kapan harus menyerang. Musim ini, dia sedang dalam momen terbaiknya, ujar Martin. Sementara itu, Bagnaia juga mengakui meski kecewa dengan hasilnya sendiri. Marc cepat, dan itu bagus untuk tim. Tapi tentu saja, aku ingin lebih. Kami masih punya waktu untuk mengejar, kata Pecco kepada media usai sesi latihan FP2. Tak bisa dipungkiri, performa luar biasa Marquez mulai menimbulkan ketegangan internal di tim pabrikan Ducati. Mereka sekarang punya dua bintang besar, dua mantan juara dunia, dua pemimpin, dua ego besar, dalam satu garasi. Ini situasi yang rumit, tapi juga menarik bagi publik. Ducati tentu senang karena keduanya mampu memberikan hasil maksimal. Namun bila rivalitas makin panas dan tidak dikelola dengan baik, potensi gesekan pun semakin besar. Terlebih jika Marquez terus-menerus mengalahkan Bagnaia di sirkuit favorit sang juara dunia andalan Ducati itu.
Dengan hasil latihan yang dominan, Marc Marquez kini menjadi favorit utama untuk meraih pole position di sesi kualifikasi dan meraih kemenangan di hari balapan. Ia terlihat siap, fokus, dan berada dalam kondisi terbaik secara fisik maupun mental. Namun ia tetap rendah hati. Dalam sesi wawancara pasca latihan, Marquez mengatakan, "Latihan penting, tapi yang menentukan tetap hari Minggu. Aku tidak mau terlalu percaya diri. Kami akan tetap kerja keras di semua sesi," ungkap Marquez yang tak ingin jumawa. Musim MotoGP 2025 semakin terlihat sebagai musim kebangkitan Marc Marquez. Sirkuit Losail, yang seharusnya jadi panggung Bagnaia, justru menjadi panggung bagi Marc Marquez. Dari FP1 hingga latihan FP2, tak ada yang bisa menyaingi kecepatannya. Dan jika tren ini berlanjut ke sesi kualifikasi dan race, maka kemenangan di Qatar tinggal menunggu waktu. Bos Ducati terharu. Marc berjuang seperti singa, sapu bersih hingga sprint di MotoGP Amerika. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasi spektakulernya di Circuit of the Americas, Kota, dengan mencatatkan hat-trick kemenangan setelah sebelumnya merajai di Thailand dan Argentina. Pembalap Ducati Lenovo itu sukses memenangkan sesi latihan, kualifikasi, hingga balap sprint dengan performa nyaris sempurna. Bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan terharunya melihat sang pembalap anyar langsung memberikan hasil gemilang. Marquez tampil perkasa sejak sesi latihan bebas. Ia memimpin setiap sesi dengan margin yang cukup jauh dari pesaing terdekat, termasuk rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang harus puas start dari posisi ke-6. Bagnaia, yang start dari posisi ke-6, langsung menunjukkan agresivitasnya. Juara dunia 2 kali itu berhasil menyalip beberapa pembalap dan sempat beradu strategi dengan Marquez di lap pertama. Keduanya terlibat salib menyalip sengit, tetapi Marquez dengan pengalamannya mampu mempertahankan posisi. Namun, drama terjadi di tikungan 17. Marquez tiba-tiba mengalami masalah dengan ban belakangnya, membuat motornya sempat tidak stabil. Dalam sekejap, Bagnaia yang berada di posisi kedua berusaha mengambil kesempatan untuk menyalip. Tapi, di saat kritis itu, Marquez membuktikan kenapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan refleks juara dunia 8 kali itu, ia berhasil menyelamatkan motornya dari potensi selip. Bagnaia yang berada di belakang Marquez, mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk menyalip. Namun, aksinya justru dimanfaatkan oleh Alex Marquez, Gresini Racing, yang dengan cerdik mengambil alih posisi kedua. Sejak saat itu, Marquez semakin percaya diri dan melesat jauh, memastikan kemenangan sprint dengan gap lebih dari 1 detik. Sementara itu, Bagnaia harus puas finish di posisi ketiga, karena gagal mengejar Alex Marquez. Claudio Domenicali, tak henti-hentinya terheran sekaligus memuji kinerja Marquez. "Kami sangat bangga dengan apa yang Marc tunjukkan hari ini. Dia adalah monster balap. Dia datang dengan mental pemenang dan langsung memberikan hasil luar biasa. Hasil ini menjadi bukti kenapa dia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia," ujar Domenicali. Domenicali juga menyoroti adaptasi cepat Marquez dengan motor Desmosedici GP24 terbaru. Marc hanya butuh waktu sangat singkat untuk memahami motor ini, dan sekarang Anda lihat hasilnya. Dia nyaris tak terkalahkan. Dia menukar kendalanya dengan hasil juara. Itu luar biasa. Tim bekerja keras, dan Marc membayarnya dengan performa maksimal, ungkap Domenicali dengan sangat bangga. Sementara Marquez bersinar, nasib malah berpaling untuk Francesco Bagnaia. Juara dunia 2023 itu tanpa kesulitan menemukan ritme terbaiknya di musim 2025. Pada sprint race di kota, ia hanya finish ketiga, tertinggal jauh dari Marquez dan adiknya, Alex Marquez. Ini menjadi kelanjutan dari performa buruk Bagnaia di beberapa seri sebelumnya. Di Argentina, ia bahkan gagal naik podium, sementara Marquez berjaya. Banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah tekanan dari Marquez justru membuat Bagnaia kehilangan fokus. "Pecco sedang melalui masa sulit, tapi kami percaya dia akan bangkit. Persaingan dalam tim adalah hal yang sehat," kata Domenicali yang mencoba membangun motivasi untuk pembalap andalan mereka. Namun, fakta di lapangan tidak bisa berbohong. Marquez yang baru bergabung dengan Ducati Lenovo musim ini,
justru menunjukkan bahwa Bagnaia kini kalah jauh darinya. Jarak poin antara keduanya di klasemen sementara semakin melebar, membuat banyak pengamat bertanya-tanya apakah Bagnaia bisa kembali ke performa terbaiknya. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Ducati akan lebih memprioritaskan Marquez dalam perburuan gelar dunia. Di tengah pujian yang mengalir deras, Marquez tetap rendah hati. Usai balapan, ia menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja kolektif. Saya sangat senang bisa menang hari ini. Tapi ini bukan hanya tentang saya. Tim bekerja tanpa lelah. Mekanik, insinyur, semua orang memberikan yang terbaik. Tanpa mereka, ini tidak mungkin terjadi, ujar Marquez yang menunjukkan kerendahan hatinya. Marquez juga memberikan apresiasi kepada Bagnaia dan adiknya yang memberinya tekanan. Pecco dan Alex sangat cepat. Saya sempat mengalami kendala di tikungan 17, tapi beruntung bisa mempertahankan posisi. Balapan sprint selalu intens, dan hari ini semuanya berjalan sesuai rencana, tambah Marquez. Ketika ditanya apakah ia sudah memikirkan gelar dunia, Marquez menjawab dengan bijak, masih terlalu awal. Musim ini sangat panjang, dan rival-rival seperti Pecco dan Alex pasti akan kembali kuat. Saya hanya fokus balapan per balapan. Tutup Marquez dengan sikapnya yang dewasa. Banyak yang menyebut Marquez kini semakin percaya diri menyambut balapan utama hari Minggu. Jika berhasil menang, ia akan memperpanjang dominasinya di kota, sirkuit yang sudah ia kuasai sejak era Honda. Dengan performa sepanjang akhir pekan ini, Marquez menjadi favorit utama memenangi balapan utama MotoGP Amerika. Namun, pembalap seperti Alex Marquez Gresini Racing diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Bagnaia, di sisi lain, harus segera menemukan solusi jika tak ingin semakin tertinggal di klasemen. Kalah dari pembalap anyar Ducati, yang notabene adalah rival terberatnya, bisa menjadi pukulan psikologis yang berat. Kemenangan sprint di kota semakin mengokohkan posisi Marquez di puncak klasemen sementara. Ia kini unggul 19 poin dari Alex dan 3 poin dari Bagnaia. Jika konsistensi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan merebut gelar dunia ke-9-nya, kali ini dengan Ducati. Marc Marquez kembali berkuasa di kota. Dominasi mutlak dengan Ducati GP24 di sesi pertama MotoGP Amerika 2025. Suara mesin Ducati Desmosedici GP24 yang dikendarai Marc Marquez menggema di Circuit of the Americas, kota, membawa nostalgia akan masa kejayaan sang pembalap Spanyol di sirkuit legendaris ini. Namun, sesi pertama MotoGP Amerika 2025 diwarnai drama ketika kondisi lintasan basah akibat hujan, membuat Marquez mengalami crash pada FP1. Meski sempat terjatuh, ia bangkit dan mencatat waktu tercepat ketiga di FP1. Pada sesi latihan resmi berikutnya, Marquez kembali menunjukkan dominasinya. Dengan kecepatan luar biasa, ia berhasil menjadi yang tercepat, mengingatkan kembali pada dunia balap mengapa ia pantas menyandang gelar King of Kota. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru hanya mampu menempati posisi ke-10. Performa ini semakin mengukuhkan Marquez sebagai ancaman utama di awal musim 2025, setelah sebelumnya sukses memenangi seri pembuka di Chang International Circuit, Thailand, dan seri kedua di Termas de Rio Hondo, Argentina. Circuit of the Americas telah lama menjadi tempat spesial dalam karir Marc Marquez. Statistik berbicara jelas. Selama 11 tahun membela Honda, ia berhasil memenangkan 7 dari 8 balapan MotoGP yang digelar di sirkuit berkelas dunia ini. Kini, dengan kostum baru Ducati Lenovo yang dibalutnya dengan bangga, Marquez tampak seperti menemukan rumah lamanya yang hilang. Namun, sesi FP1 di kota tidak berjalan mulus. Hujan yang turun sejak pagi membuat lintasan dalam kondisi basah dan licin. Banyak pembalap kesulitan menemukan grip yang tepat, termasuk Marquez yang mengalami crash di salah satu tikungan cepat. Meskipun demikian, ia segera bangkit dan tetap mencatat waktu tercepat ketiga di sesi tersebut. Setelah FP1 yang penuh tantangan, sesi latihan resmi menjadi ajang pembuktian Marquez. Kali ini, lintasan mulai mengering, dan ia langsung memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencatat waktu tercepat. Dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh presisi, ia menunjukkan kecepatan maut yang membuat rival-rivalnya harus berpikir dua kali. Sensasinya benar-benar luar biasa bisa kembali ke kota dengan paket yang sangat kompetitif seperti ini, ujar Marquez dengan wajah berseri-seri usai mencatat waktu terbaik di sesi latihan. Ducati GP24 terasa sempurna di sirkuit ini,
seperti dua bagian puzzle yang saling melengkapi. Kami sudah mempersiapkan segalanya dengan matang sejak tes pramusim, dan hasilnya mulai terlihat hari ini. Catatan waktu 2 menit 02,929 detik yang berhasil dicetaknya tidak hanya menjadi yang tercepat, tetapi juga menunjukkan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan Ducati dan cuaca buruk. Sementara itu, kejutan terjadi ketika rekan setimnya, Francesco Bagnaia, hanya mampu finish di posisi ke-10, tertinggal cukup jauh dari Marquez. Transisi Marquez dari Honda ke Ducati sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat MotoGP. Namun, sejak bergabung dengan Ducati, Marquez justru terlihat semakin matang. Terlebih, dengan kebijakan Ducati untuk mengembangkan motor sesuai permintaan masing-masing para pembalap di musim 2025 ini, kini Desmosedici GP24 milik Marquez memiliki karakter agresif, yang artinya ini sangat cocok dengan gaya menyerangnya. Marco Rigamonti, crew chief yang mendampingi Marquez di Ducati Lenovo, memberikan penjelasan teknis yang menarik. Kami secara khusus memfokuskan penyempurnaan setelan motor untuk sektor tikungan beruntun yang menjadi ciri khas kota. Mark memiliki kemampuan luar biasa dalam transisi antara tikungan dan akselerasi keluar tikungan. GP24, dengan karakteristik mesin sesuai permintaannya, kini semakin memperkuat keunggulan alaminya. Keberhasilan Marquez beradaptasi dengan cepat tidak hanya membawa kebanggaan besar bagi tim Ducati Lenovo, tetapi juga bagi seluruh jajaran manajemen Ducati di Bologna. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat perkembangan positif yang ditunjukkan oleh pembalap barunya. Mark adalah pembalap jenius dengan insting balap yang luar biasa, ujar Domenicali dengan mata berbinar. Kami selalu yakin bahwa dia akan menjadi ancaman serius bagi semua rival begitu bergabung dengan Ducati. Tapi melihatnya langsung mendominasi di 3 seri pertama musim ini benar-benar melampaui ekspektasi terbaik kami. Pujian serupa datang dari Gigi Dalinya, direktur teknis Ducati Corse yang legendaris. Dalinya khususnya menekankan pada kedisiplinan dan ketelitian Marquez dalam memberikan umpan balik teknis. Yang membuat Mark istimewa bukan hanya kecepatannya di trek, tapi juga kemampuannya menganalisis setiap detail performa motor. Umpan balik teknisnya sangat presisi dan membantu kami menyempurnakan motor lebih lanjut. Suasana di sekitar sirkuit kota pada hari pertama latihan sudah terasa sangat spesial. Ribuan fans Marquez dari berbagai penjuru dunia memadati tribun, mengenakan jersey Ducati dengan nomor 93 yang ikonik dan mengibarkan bendera Spanyol dengan bangga. Saya benar-benar tak bisa berkata-kata melihat dukungan seperti ini, kata Marquez dengan suara bergetar. Fans saya selalu memberikan energi ekstra yang membuat saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Ini bukan sekadar balapan bagi saya, tapi juga tentang membahagiakan mereka yang selalu mendukung di saat sulit maupun senang, tambahnya. Catatan perjalanan Marquez di awal musim 2025 ini layak diapresiasi. Pada 2 seri balapan pertama di GP Thailand dan Argentina, ia menyapu bersih semua sesi dan memenangkan balapan setelah terlibat duel sengit sepanjang race dengan adiknya sendiri, menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki mentalitas juara sejati. Kini, pada sesi kedua di kota, ia langsung menancapkan kekuasaannya, mengirim pesan jelas bahwa ia serius mempertahankan gelar King of Kota. Jika Marquez berhasil memenangkan balapan di sirkuit kota nanti, jarak poinnya di klasemen bisa semakin melebar dan memberikan tekanan psikologis yang besar bagi para pesaingnya.